Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Setelah libur panjang ya, eh, kita sudah beraktivitas kembali di kampus ya, untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan yang sudah eh, terlewati di minggu yang lalu. Untuk minggu ini di awal eh, minggu pertama ya, yaitu kita sudah masuk pertemuan tiga, di mana dalam pertemuan tiga ini nanti materinya berkaitan dengan memori komputer. Oke, langsung saja kita bahas ya mengenai materi hari ini, yaitu memori komputer. Apa itu sebuah memori? Memori itu adalah ibaratnya kita ya, kita manusia, kita punya memori ya, di mana memori itu merekam seluruh apa yang sudah kita lakukan, baik di masa lampau, kemarin, maupun sekarang. Kalau masa depan belum ya, karena belum terjadi. Jadi memori itu ya menyimpan eh, apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, di masa kemarin, di masa sekarang. Nah, itu memori. Nah, kaitannya dengan komputer. Berarti apa memori? Ya sama ya. Jadi memori ini juga bagian dari komputer. Bagian dari komputer ya tempat-tempat program-program dan data-data disimpan. Jadi di mana program-program yang kita miliki, data-data atau file-file yang kita miliki itu tersimpan di dalam komputer. Nah, itu memori. Oke, lebih lanjut mengenai lebih lengkapnya lah mengenai memori, yaitu memori apa? Memori adalah merupakan bagian dari komputer di mana bagian-bagian ini menjadi tempat penyimpanan program-program, data-data, file-file yang kita simpan di dalam komputer. Nah, boleh juga ya menggunakan istilah storage ya, storage atau eh, istilah storage ini bisa juga digunakan untuk memori. Karena ya memang itu tadi memori ini merupakan memori memori itu ya berisi sebuah file, sebuah data, ya sebuah program ya yang sudah ada. Jadi yang belum ada yang nggak tersimpan, tapi yang sudah ada itu tersimpan. Nah, bisa juga menjadi tempat informasi, tempat baca, menulis, untuk ditulis ya, untuk dibaca, ditulis ya, dan aneka ragam jenis teknologi, organisasi, unjuk kerja atau sistem kerja, dan lain sebagainya. Nah, memori itu sendiri ada dua. Ada memori internal dan memori eksternal. Yang pertama, memori internal. Memori internal itu merupakan memori yang diakses langsung. Jadi sebuah memori yang dapat kita akses langsung. eh Sorry. Jadi sebuah memori itu yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jadi bukan kita yang mengakses ya, tapi prosesor sebagai pengolah data. Selanjutnya, memori internal itu nanti berfungsi untuk menyimpan data, program, kemudian SO ya, terus selain data apa informasi juga seperti itu. Nah, register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori dan memori utama itu berada di luar prosesor. Nah, ini kaitannya dengan memori internal. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya gambaran dari
sistem kerja memori di dalam prosesor. Nah, gambarannya gimana? Nah, ketika kita input data ya, tentunya kita input data kemarin kan di pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan media-media yang kita gunakan untuk menginput data. Di gambarannya ketika kita input data di keyboard ya, kemudian kita bisa melihatnya secara visual di monitor. Nah, itu data yang kita input kemudian nanti akan kita simpan atau diproses di dalam sebuah prosesor atau CPU. Nah, ketika data yang kita simpan sudah diolah sedemikian rupa di prosesor, kemudian nanti akan keluar menjadi sebuah output ya atau hasil. Nah, hasil keluaran inilah yang akan digunakan oleh brainware atau pengguna. Siapa brainware? Salah satunya adalah kita. Nah, entah itu data yang sudah eh, menjadi sebuah output ya, menjadi sebuah laporan, menjadi sebuah informasi, entah itu kita gunakan kembali, entah itu kita simpan ya, nah, itu nanti kan tergantung kebutuhan dari brandware. Mau di-share, mau disimpan di dalam komputer kembali, ya itu nanti tergantung dari kebutuhan brandware. Oke, selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari memori atau karakteristik dari memori? Ya, di sini karakteristiknya atau ciri-cirinya itu ada dua. Yang pertama ada volatil dan non-volatil, kemudian yang kedua ada irasable ya, irasable dan non-irasable. Yang pertama dulu yaitu volatil dan non-volatil. Nah, kalau pada memori volatil itu informasi akan rusak secara alami atau hilang ketika daya listrik dimatikan. Jadi gambarannya gini, ketika kita membuat tugas, membuat laporan ya di Microsoft Office ya, di Word misalnya. Kita lagi ngetik nih, lagi asik-asiknya ngetik, belum sempat kita simpan di My Document atau My Computer. Tiba-tiba listrik mati, ya sudah ya, hilang data kita. Jadi ketika laptop kita nyalakan kembali, itu nggak ada data kita hilang. Nah, ini disebut volatil ya. Jadi ketika belum data belum kita simpan, ketika listrik mati, maka ya akan hilang. Beda dengan memori non-volatil. Nah, non-volatil ini sekali informasi direkam akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Nah, gambarannya gini, kalau tadi volatil kita belum simpan-simpan nih, ya tiba-tiba listrik mati, udah hilang. Kita cari, kita hidupkan laptop, kita cari nggak ada. Tapi beda non volatil. Kalau non volatil itu kita sudah sempat menyimpannya di My Document misalnya. Misalnya nama filenya kita namai tugas satu, misalnya lagi mengerjakan tugas satu. Sudah ada ya tersimpan di My Document. Lah tiba-tiba listrik mati. Nah, aman. Data kita masih bisa kita buka kembali karena kita sudah sempat simpan tadi. Ya, itu non volatil. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua adalah erasable. Erasable dan non-erasable. Yang erasable, ya artinya di sini memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Jadi kita bisa mengganti file kita yang sudah kita simpan tadi dengan nama yang baru ya, atau menghapusnya.
Yang kedua, memori semikonduktor. Nah, yang tidak dihapuskan. Memori semikonduktor atau non erasable. Nah, ini tidak terhapuskan ya. Dan non volatil adalah ROM. Nah, itu ciri-ciri dari memori komputer. Nah, ciri-cirinya sudah. Nah, sekarang eh, lokasi. Gimana sih sebenarnya lokasi dari memori itu? Lokasi memori itu berada di built berada di built-in di dalam CPU atau mikro microprosesor. Nah, memori ini nanti diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori ini juga disebut sebagai register. Nah, lokasi sudah, sekarang jenisnya ya. Sekarang jenisnya yang pertama yaitu ada memori internal. Jadi memori itu ada dua, memori eksternal dan memori internal. Nah, yang pertama yaitu memori internal. Nah, ciri-cirinya ini banyak sekali. Nah, salah satunya memori internal ini berada di luar CPU. Berada di luar, tetapi bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, itu ya. Nah, dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, yang kedua diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi. Eksekusi apa ini? Program ya, nanti sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor tentunya tanpa modul perantara. Nah, terus ciri-ciri yang lain. Nah, memori internal ini biasanya menggunakan media RAM, Random Access Memory. Kemudian juga sering disebut sebagai memori utama atau primer. Nah, itu memori internal ya. Terus memori internal ini tidak bisa dilihat secara fisik ya, harus dibongkar-bongkar dulu. Ya, dibongkar-bongkar dulu ininya ya, dalamannya komputer. Terus baru bisa dilihat. Kecil banget ya, nomor memori ya. Terus kemudian memori internal ini terpasang secara menyatu dengan prosesor di dalam perangkat komputer. Nah, itu ciri-ciri memori internal. Untuk jenisnya sendiri, untuk memori internal itu jenisnya ada beberapa. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory. RAM ini nanti fungsinya untuk menyimpan data, aktivitas, kemudian software ya yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua ada read only memory atau ROM. Nah, ini berisi instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai komputer. Kemudian yang ketiga ada solid state drive atau SD. Nah, ini menggunakan rangkaian IC untuk menyimpan data atau file ya. SSD ini juga memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan RAM dan ROM. Nah, memori internal sudah, yang kedua memori eksternal. Memori eksternal ini ciri-cirinya yang pertama bersifat eksternal atau di luar sistem komputer ya. Namanya jauh udah eksternal berarti kan di luar. Terus kemudian diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Kemudian tidak diperlukan dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Ciri yang ke selanjutnya, memori eksternal ini juga sering disebut sebagai memori sekunder atau sementara atau tidak permanen atau tidak utama ya, sekunder. Kemudian memori ini terdiri dari perangkat storage ya, yaitu seperti disk, pita magnetis dan lain-lain.
memori eksternal ya. USB lah itu juga bisa dikatakan memori apa namanya eksternal. Oke, selanjutnya kapasitas memori itu berapa sih? Nah, kapasitas memori ini yang lokal ya dinyatakan satuannya dalam bit. Nah, kapasitasnya sendiri itu dinyatakan dalam bentuk byte. Satu byte itu ada 8 bit atau word ya. Nah, panjang wordnya itu 8,16 dan 32 bit. Nah, untuk kapasitas memori eksternal ini biasanya dinyatakan dalam byte ya, byte. Nah, itu mengenai memori kapasitas memori. Selanjutnya ada jenis-jenis memori semikonduktor ya untuk random access. Yang pertama ada RAM. RAM ini merupakan memori komputer yang dibangun langsung ke dalam chip microprosesor. Sorry, microcontroller ya seperti CPU. Kemudian internal RAM ini juga digunakan oleh programmer untuk meningkatkan kecepatan fungsi program yang langsung ditangani RAM internal dan memastikan bahwa proses entry data yang akan diproses lebih cepat. Nah, untuk internal RAM ini juga dapat mempercepat kinerja prosesor karena apa? Karena intrusi yang sering digunakan. Ini juga dapat dikirimkan ke CPU jauh lebih cepat daripada menarik mereka dari RAM eksternal. Nah, ini ilustrasi kerja RAM. Itu bisa kalian bisa ngebayangin ya ketika kalian pertama nyalain laptop atau komputer ya atau PC. Nah, kalian kan menyalakan powernya dulu lah ya. Kalau PC ya, power dinyalakan, nah otomatis kan prosesornya atau CPU-nya langsung berbunyi ya, langsung nyala, ya kan? Nah, pada saat kita menyalakan komputer, device yang pertama kali bekerja adalah prosesor. Benar, ketika kita klik power, terus kemudian, oh, prosesor langsung gitu ya, ada bunyinya ya, ada bunyi menyala. Nah, setelah prosesornya berfungsi ya, sebagai setelah prosesornya menyala, nah prosesor ini sendiri tadi fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sebagai pengolah data. Selain sebagai pengolah data, prosesor ini juga nanti berfungsi untuk meminta data dari storage atau penyimpanan. Seperti apa? Seperti hard disk ya, USB dan lain-lain. CD ya, CD-ROM dan lain sebagainya. Disket ya. Artinya data tersebut dikirim dari hard disk ya. Nah, dari hard disk ini setelah ada permintaan dari prosesor. Iya, jadi data ini dikirim ya ketika ada permintaan dari prosesor. Nah, ini ilustrasi kerja RAM. Ilustrasi kerjanya sudah. Selanjutnya, jenis RAM. Nah, jenisnya nanti ada dua. Ada RAM statis dan RAM dinamis. Nah, RAM statis di sini adalah RAM yang nilai binernya disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logic flip-flop ya, tradisional. Nah, RAM statis ini nanti akan menampung data sepanjang daya listrik disediakan untuknya. Kemudian yang kedua, RAM dinamis. RAM dinamis ini nanti disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor ya, pada kapasitor komputer. Nah, keberadaannya tentunya nanti apa ya? Tidak berada ya pada kapasitor diinterpretasikan sebagai bilangan biner.
Sorry, maksudnya di sini pada kapasitor keberadaan dan ketidakkeberadaannya itu pada kapasitor diintegrasikan pada bilangan biner, di mana bilangan biner ini terdiri dari angka 1 dan 0. Maksudnya ada atau tidaknya itu maksudnya gitu ya, diinterpretasikan sebagai bilangan biner, di mana bilangan biner itu terdiri dari angka 1 dan 0. Karena apa? Kenapa demikian? Karena kapasitor itu memiliki kecenderungan ya, kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan. Maka rem dinamis itu memerlukan pengisian muatan. Nah, seperti itu alasannya. Nah, selanjutnya ada perbedaan eh, RAM statis dan RAM dinamis. Nggak saya jelaskan semuanya, ini beberapa aja ya. Perbedaannya apa? Untuk RAM statis itu lebih cepat, lebih mahal. Di sini menggunakan 6 transistor atau bit ya, sehingga densitasnya kecil dan lain-lain. Kemudian kalau RAM dinamis itu lebih lambat, lebih murah, menggunakan 1 transistor ya, dan densitasnya lebih tinggi, kemudian lebih mudah dibuat juga, dan lain-lain. Ya, ini perbedaan RAM statis dan dinamis. Selanjutnya yang kedua, tadi yang pertama RAM ya. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory. Nah, Read Only Memory ini adalah eh, sebuah memori ya yang berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Namanya aja sudah data permanen. Itu tidak bisa diubah. Data yang tidak bisa diubah ini nanti menimbulkan keuntungan dan juga kerugian ya tentunya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya di sini untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi eh, atau sistem perangkat keras ya akan aman ya diletakkan di dalam ROM. Nah, ini jenisnya ada 6. Ada eh, ada MASROM, ada PROM ya, ada EPROM, ada EEROM ya, EEPROM, kemudian EEPROM, kemudian ada flash memory. Itu jenis-jenis dari ROM. Kemudian yang ketiga ada programmable ROM. Nah, nanti bersifat non-volatil, biasanya nanti hanya bisa ditulis sekali saja. Proses penulisannya pun nanti dibentuk secara elektrik. Terus kemudian diperlukan peralatan khusus ya untuk proses penulisan atau pemrograman. Nah, yang keempat ada erasable pirum atau epirum. Nah, ini dibaca secara optis ya dan ditulis secara elektris. Sebelum write, operasi write itu menulis ya, ditulis. Seluruh sel penyimpanan harus dihapus menggunakan radiasi sinar ultraviolet. Nah, proses penghapusan itu, penghapusan tadi ya, dapat dilakukan secara berulang. Nah, setiap penghapusan nanti memerlukan waktu 20 menit. Ya, untuk daya tampung data yang sama dengan EPROM itu lebih mahal ya dibandingkan dengan PROM. Oke, yang ketujuh, yang keenam ya. Yang keenam, sorry, yang kelima lah ya. Yang kelima ada electrical epiron atau EEPROM. Cirinya ini dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya.
Kemudian operasi write-nya nanti memerlukan waktu lebih lama dibandingkan operasi read-nya. Nah, gabungan sifat kelebihan non-volatil dan fleksibilitas untuk update ya, ini dengan menggunakan bus kontrol ya, alamat dan seluruh data. Tentunya IIP Room ini lebih mahal dibandingkan EP Room. Dan yang terakhir itu ada chassis memori. Nah, chassis memori ini nanti adalah merupakan memori yang kapasitasnya berkapasitas terbatas. Walaupun kapasitasnya terbatas, tapi di sini kecepatannya tinggi ya, yang lebih mahal tentunya dibandingkan memori utama. Sesi memori ini nanti terletak di memori utama dan register CPU. Jadi di antara memori utama dan register CPU. Dan berfungsi agar CPU tidak langsung mengacu ke memori utama, tetapi di sesi memori yang berkecepatan lebih tinggi. Nah, metode ini nanti untuk meningkatkan kinerja sistem tentunya. Nah, itu jenis-jenis memori, RAM memori semikonduktor ya. Selanjutnya, poin terakhir yaitu mengenai prinsip kerja dari chassis memori. Nah, chassis ini berisi salinan sebagai isi memori utama. Nah, pada saat CPU membaca sebuah word memory ya, nanti dilakukan pemeriksaan. Dilakukan pemeriksaan untuk apa? Untuk mengetahui apakah word berada di dalam chassis. Nah, jika wordnya berada di sesi, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal sebagai proses HTT. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, yang keempat ya, jika tidak ada, maka blok memori utama yang terdiri dari sejumlah word nanti tetap diletakkan di chassis yang dikenal sebagai proses MIS ya, MISS dan selanjutnya dikirim ke CPU. Nah, demikian untuk materi hari ini ya mengenai memori komputer. Jadi, saya review kembali apa itu memori. Jadi, memori itu adalah sebuah eh, bisa dikatakan sebuah penyimpanan ya. Penyimpanan data-data di masa lalu, di masa sekarang, di masa kemarin maupun di masa sekarang. Nah, itu kaitannya dengan memori-memori itu. Tadi ada dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Kemudian untuk apa namanya memori semikonduktor tadi ada beberapa, ada RAM, ROM, kemudian ada PROM, ada EPROM, ada EPROM ya, dan lain sebagainya. Oke, demikian untuk materi mengenai memori komputer. Jika ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan di MyPace atau bisa japri langsung atau didiskusikan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.